Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat, terutama nikmat iman dan Islam, dan tentunya kesempatan serta kesehatan ya, yang sangat mahal sekali harganya. Hari ini kita sadari di tengah kondisi pandemi saat ini ya. Salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta kepada seluruh kerabat, sahabat dan pengikut beliau hingga yaumil qiyamah. Alhamdulillah, untuk kajian Helps Online rutin pada pagi hari ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, insya Allah. Beliau adalah Dr. Khairul Anam dan sudah bergabung di tengah-tengah kita pada pagi hari ini. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan beliau. Ini Ustadz Anam pertama kali ya Ustadz mengisi kajian Helps ini, Ustadz? Iya, baru pertama ini. Masya Allah. Ya, semoga ini ya, insya Allah akan banyak sekali ya hikmah dan ilmu yang akan kita dapatkan pada pagi hari ini. Dan berikut adalah CV singkat beliau, saya akan bacakan dulu. Beliau lahir di Kudus 4 Januari tahun 1979 dan mendapatkan gelar sarjana fisika dari Departemen Fisika Universitas Diponegoro, Semarang tahun 2001. Kemudian beliau mendapatkan gelar master dari Universitas Indonesia pada tahun 2010. Kemudian beliau juga mendapatkan gelar doktor dari Departemen Fisika Institut Teknologi Bandung pada tahun 2018. Jadi ini ya 3 kampus ternama ya berarti Indonesia ini, beda-beda ya alhamdulillah. Kemudian tahun 2016 Ustadz Dr. Khairul Anam ini melakukan penelitian tentang dosis radiasi CT scan di Kyushu University, Jepang. Dan semenjak tahun 2006 menjadi pengajar dan peneliti di alma mater beliau yaitu Universitas Diponegoro. Bidang penelitian beliau adalah pengolahan citra medis atau medical image processing dan dosimetri pada bidang radiologi diagnostik dan radioterapi. Publikasikan sekitar 140 paper dari hasil penelitiannya di proceeding dan jurnal baik nasional maupun internasional. 51 di antaranya terindeks Scopus. Kemudian beliau juga seorang reviewer di berbagai jurnal internasional bereputasi seperti Physics in Medicine and Biology, PMB, Journal of Applied Clinical Medical Physics, Australasian Physical and Engineering Science in Medicine, and then Journal of Digital Imaging, Journal of Medical Imaging and Radiation Oncology, Biomedical Physics and Engineering Express, Radiological Physics and Technology, dan Journal of X-ray Science and Technology. Saat ini beliau juga dipercaya sebagai editor-in-chief jurnal berkala fisika dan anggota editorial board untuk Journal of Medical Physics and Biophysics atau JMPB. Dan salah satu paper yang dipublikasikan di JACMP terpilih sebagai The Best Medical Imaging Physics Article in 2016. Beliau juga mendapat penghargaan sebagai Outstanding Reviewer pada jurnal PMB pada tahun 2018 dan pada jurnal BPX pada tahun 2019. Dan pada tahun 2019, Dr. Khairul Anam juga mendapatkan penghargaan sebagai The Sifong Young Leader Awards 2019 dari Asosiasi Fisika Medis Asia Tenggara. Jadi memang beliau ini insya Allah pakar lah di bidang fisika medis ya Ustaz. Masya Allah. Jadi mari kita simak ya paparan materi dari beliau yang hari ini temanya juga sangat menarik tentang mewujudkan bahagia di tengah pandemi. Wah, ini menarik sekali Ustaz, karena kita saat ini berada di tengah badai mungkin puncak ya dari pandemi COVID-19 yang kita lihat efeknya sungguh mengerikan ya pada hari-hari terakhir ini, di mana angka kasus pertambahan kasus baru, angka kematian itu semakin meninggi. Kemudian juga sebagai tenaga kesehatan, insya Allah di sini yang banyak hadir adalah tenaga kesehatan, karena kita kajian rutin ini sebenarnya khusus tenaga kesehatan ya, walaupun juga untuk tema kali ini saya juga
mengundang orang apa namanya, yang bukan tenaga kesehatan soalnya juga berada di sini, tapi tenaga kesehatan di sini sudah mulai mungkin lelah ya saat menghadapi pandemi ini karena sudah setahun lebih. Bayangkan pandemi ini berlangsung dan belum ada tanda-tanda perbaikan. Sementara masalah yang dihadapi di lapangan Bima semakin bertambah banyak, kemudian melebihi kapasitas daripada ruangan maupun tenaga dan sumber daya lainnya, sehingga banyak mengalami kelelahan, fatigue, dan bosan dan sebagainya. Sementara masyarakat di luar sana masih banyak yang tidak percaya, bahkan mungkin ada sebagian yang bahasanya menghujat ya rumah sakit, tenaga kesehatan ya, menganggap ini sebagai suatu konspirasi dan sebagainya, sehingga capek juga kadang mengedukasi masalah COVID-19 ini. Padahal kalau semakin banyak yang termakan hoax, tidak percaya, melanggar prokes, maka akan semakin banyak juga kasus yang ujungnya tenaga kesehatan jadi semakin lelah. Dan ini saya lihat sendiri ya di media sosial, Ustaz. Bahkan dokter-dokter yang ibaratnya itu sudah sangat sering mengedukasi di tengah masyarakat itu, ada yang sudah curhat sebagian, mereka merasa lelah, merasa tertekan gitu. Dengan kondisi seperti ini, mereka tetap harus bekerja ya, meskipun dengan risiko tinggi bisa mengalami tertular ya. Termasuk ini dekan FKUI ya. Dekan. Saya alhamdulillah saat ini juga sedang mengambil spesialis di FKUI. Jadi kita satu alma mater juga, Ustaz. Nah, ini beliau juga sudah terpapar dan sedang isolasi mandiri. Dan beliau sendiri mengatakan bahwa ini adalah masa yang paling berat yang beliau jalani selama beliau menjadi dokter selama puluhan tahun gitu. Dan banyak tekanan-tekanan lainnya. Dokter Erta Priyadi juga spesialis jantung yang sering mengedukasi masyarakat, beliau juga menyatakan cemas dengan kondisi seperti ini ya. Beliau tertekan. Dokter Patrianov bedah vaskular juga yang sering mengedukasi di medsos juga mengatakan seperti itu. Jadi memang banyak tekanan-tekanan di sini. Namun alhamdulillah dengan tema hari ini mengingatkan kita untuk jangan lupa bahagia gitu ya, Ustaz. Nanti akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Khairul Anam mengenai tema pada hari ini. Saya persilakan saja langsung pada Dr. Khairul Anam untuk menyampaikan materi beliau. Silakan, Ustaz. Sampai jam berapa ya? Sampai jam 7, Ustaz. Ya, Sampai setengah 8 insya Allah tanya jawab, Ustaz. ya. Saya ya, share screen dulu ya. Silakan, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah wa syukrulillah ala ni'amillah. Pada pagi ini kita masih diberikan umur panjang oleh Allah sehingga kita masih bisa berkumpul di sini, bersilaturahim di sini secara online ya. Saya ucapkan terima kasih kepada Helps yang telah mengundang saya untuk berbincang-bincang di sini, untuk silaturahim di sini ya, semoga memberikan manfaat kepada kita semuanya. Yang kedua, sholawat dan salam adalah selalu kita aturkan kepada qudwah hasanah kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam biqaulina Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jadi kira-kira hari apa ya Ustaz Fauzan itu menghubungi saya ya untuk jadi pembicara di sini hari Kamis atau hari Jumat ya, saya lupa itu. Ya, Ahad pagi. Saya kebetulan kalau Ahad pagi biasanya ada kajian di masjid ya. Cuma kebetulan karena ini lagi PPKM, jadi kajian di masjid itu ditiadakan sehingga insya Allah Ahad pagi ini bisa berkumpul bersama di sini ya. Pada pagi ini insya Allah kita akan membahas tentang mewujudkan bahagia di tengah pandemi ya. Ya semoga nanti ini memberikan manfaat kepada kita dan memberikan sudut pandang. Itu yang paling penting ya. Karena nanti akan kita bahas sebetulnya bahagia itu apa ya. Nah, saya sampaikan kesimpulannya dulu ya. Jadi bahagia itu bukan pada apa yang terjadi.
bahagia itu bukan terletak pada apa yang kita punya, tapi bahagia itu terletak pada respon apa yang kita berikan terhadap apa yang terjadi dan apa yang kita punya. Jadi bahagia itu responnya ya. Kalau kita merespon apapun dengan negatif ya jadinya sedih. Tapi kalau kita merespon apapun dengan positif, ya insya Allah kita akan bahagia. Ya, itu kesimpulannya. Nanti kita akan bahas ya. Tapi karena di sini memang terkait dengan pandemi, insya Allah saya akan memaparkan sedikit tentang pandemi, meskipun rekan-rekan semuanya jauh lebih tahu daripada saya ya, karena rekan-rekan berkecimpung di lapangan ya, jauh lebih tahu apa yang terjadi. Ini hanya sekedar overview aja. Kebetulan saya baru sempat buat PowerPoint itu tadi pagi ya, habis sholat subuh saya buat PowerPoint. Jadi PowerPoint ini boleh dikata masih sangat fresh. Baru habis subuh tadi, itu masuk data-data yang saya ambil juga data-data yang cukup fresh ya. Nah, kita akan awali dari pandemi ini ya, yang saya yakin panjenengan semuanya jauh lebih tahu daripada saya. Ini hanya data aja. Ya, kita tahu bahwa corona ini berawal dari Wuhan ya, dari China di tahun akhir tahun 2019 bulan Desember, dan terus berkembang ke seluruh dunia. Saat ini menurut data dari Worldometer sampai pagi ini jumlah yang terinfeksi itu sudah lebih dari yang tercatat ya ini ya, lebih dari 187 juta, diambil 200 juta. Dan yang meninggal sampai pagi ini sudah lebih dari 4 juta orang di seluruh dunia. Ini data yang tertulis. Tentu banyak sekali orang yang meninggal yang tidak dilaporkan ya, sehingga bisa jadi kalau menurut para epidemiologis, jadi dari data yang dilaporkan dengan kejadian real itu bisa berkali-kali lipat ya. Ini paling tidak data yang sampai kepada kita. Dan kalau kita lihat di seluruh dunia, corona ini memang bergelombang ya, sehingga banyak orang yang mengatakan ini nggak akan ada akhirnya, karena naik turun terus ya. Begitu turun, orang lengah sedikit, naik lagi gitu. Jadi kalau saya catat, di sini itu sudah ada 6 gelombang ya. Pertama kali di Cina, dia naik, kemudian kira-kira di Januari, Februari, setelah itu dia turun, ini gelombang 1. Terus mulai menyerang ke Amerika, ini naik, ini sempat turun, ini gelombang 2. Di bulan Mei ini agak turun. Lalu dia naik lagi, ini gelombang yang ketiga, di awal Juli di puncaknya, setelah itu sempat turun dia, gelombang ketiga. Terus setelah itu dia naik lagi, ini gelombang yang keempat, ya, gelombang yang keempat. Ini terutama di Amerika dan Eropa. Setelah itu dia turun lagi di bulan Maret. Nah, setelah di bulan Maret, ini gelombang 1, 2, 3, 4. Ini bulan Maret sudah turun. Nah, setelah Maret turun ini, kemudian India naik dengan pesat ya, ini naik lagi. Ini gelombang yang kelima ini. Puncaknya ada di April. Terus setelah itu turun sampai bulan Juni ini turun. Nah, mulai Juni ini tampaknya mulai naik lagi. Ini terutama di negara-negara Asia Tenggara, termasuk Indonesia, Thailand, Filipina, Malaysia ya. Ini tampaknya mulai naik lagi. Sekarang kita sudah mulai masuk ke gelombang yang ke-6 sebetulnya. Jadi bukan second wave, tapi kita sudah masuk ke gelombang yang ke-6. Memang nggak ada ujungnya. Nah, makanya karena itu sebagian negara seperti Singapura itu tampaknya ada wacana untuk menganggap bahwa corona itu seperti penyakit biasa gitu ya, yang cukup ditangani tapi tidak dengan manajemen wabah itu, karena mungkin melihat bahwa panjangnya perjalanan dari wabah ini. Nah, kemudian hari ini ya, jadi hari ini tanggal ini Indonesia itu rekor pada nomor 3 ya. Yang pertama Brazil dengan kasus 48.000 dan kematian 1.000. Terus Indonesia nomor 3 ya hari ini dengan kasus baru 35.000 kira-kira yang tercatat ya,
dan yang meninggal 826. Ini yang tercatat tentu saja, yang tidak tercatat banyak sekali ya. Seperti kayak kemarin saudara saya yang di Kudus ketika dia kena corona, dia tahu kalau dia corona ya, karena ciri-cirinya ada batuk, ada panas, ada sesak nafas, hilangnya penciuman, dia tahu itu, keluarganya tahu itu. Begitu tahu langsung isolasi mandiri, kemudian minum vitamin-vitamin sendiri, berjemur sendiri, dia nggak laporan ya. Ya, akhirnya sebetulnya banyak sekali kejadian yang nggak dilaporkan. Ini 35.000 ini sebetulnya hanya yang dilaporkan. Di lapangan bisa jadi jauh lebih tinggi dari itu. Kemarin bahkan angka kematian Indonesia itu lebih tinggi dibanding India ya, wallahu alam. Nah sekarang UK, Rusia termasuk yang saat ini sedang naik lagi, termasuk Afrika Utara juga sama. Amerika ini udah mulai turun ya. Dari awalnya mencapai 300-an ribu, sekarang tinggal 12.000. Kematian kemarin mencapai 4.000, dia sekarang tinggal 100. Ya. Sudah sangat signifikan. Gitu. Nah, ini kalau kasus di Indonesia, jadi kita tidak hanya melihat kasus kumulatif ya, tapi kita perlu melihat tren ya. Jadi sebagaimana disampaikan oleh Ustaz Adit, bahwa kita sekarang sedang berada, orang menyebutnya sih second wave ya, gelombang kedua ya. Jadi setelah bulan Juni, mulai memasuki bulan Juli, itu terjadi tren peningkatan yang luar biasa. Dan saat ini kita sudah mencapai di angka hampir 40.000 kasus per hari. Ini yang dilaporkan. Untuk kasus untuk gelombang pertama itu di bulan Januari itu sekitar 15-an ribu ya. Jadi kita saat ini sudah hampir mencapai 3 kali lipat puncak untuk gelombang yang pertama itu. Ini akan berakhir kapan, wallahu a'lam. Jadi memang corona ini tidak bisa diproduksi, nggak bisa diprediksi dengan matematika biasa ya. Terlalu rumit untuk diprediksi karena terlalu banyak faktor yang berpengaruh. Termasuk di situ faktor pengaruh kebijakan publik, termasuk faktor ketaatan masyarakat, pemahaman masyarakat. Jadi memang dia sangat dipengaruhi oleh faktor politik, faktor ekonomi, sosial masyarakat, termasuk budaya di masyarakat, sehingga memang sangat rumit sekali untuk memprediksi ya. Ya, karena dia bisa naik, turun, bisa datar, bisa naik lagi gitu. Jadi sangat polanya tidak ada yang memiliki pola sama ya. Setiap negara itu beda-beda polanya. Dan kematian juga sama. Jadi kita tidak pernah mencapai angka 500 sampai kira-kira pada pekan-pekan ini ya, kita sekarang sudah lebih dari 500, ini yang dilaporkan. Bahkan 2 hari yang lalu kita sudah lebih dari kematian itu dari 1.000 orang. Jadi memang ini sangat-sangat tinggi sudah ya. Ini yang dilaporkan, yang di lapangan wallahu a'lam kita tidak tahu. Dan kasus aktif juga sama. Ini tidak pernah mencapai 200.000. Nah saat ini kita kasus aktifnya hampir mencapai 400.000. Dan tiap hari naik antara 10.000 hingga 20.000 untuk kasus aktif ini. Memang yang sembuh kemarin sekitar 28.000 ya, 25 ribuan, tapi yang sakit 35.000, jadi masih sisa 10.000 yang kasus aktifnya itu. Jadi yang aktif case ini semakin banyak, nah sementara rumah sakit semakin tidak muat ya, bahkan di beberapa rumah sakit kita tahu mungkin jangan sendiri mengalami ya, mungkin merawat pasien yang sudah tidak di dalam ruangan rumah sakit, tapi di halaman rumah sakit yang dibuka tenda-tenda seperti itu. Nah, ini juga saya ambil dari tadi pagi, tapi ini data dari 6 Juli dari kata data ya. Banyak tenaga medis yang sudah meninggal, yang paling banyak dokter ya, hampir 400 lebih ya. Terus perawat, bidan, nakes lainnya, dokter gigi. Termasuk ini yang di profesi saya, fisikawan medik ya. Ini juga sudah ada yang meninggal, tapi sedikit. Kenapa sedikit? Karena memang jumlahnya sedikit ya. Jadi fisikawan medis di Indonesia saat ini itu sekitar 300-an orang di seluruh Indonesia. Ya, ada yang meninggal 2 atau 3 orang ya. Ya sebetulnya banyak juga kalau dihitung persentase ya. Tapi kalau dihitung dengan nilai mutlak ya memang dia nilainya sangat sedikit ini. Nah, ini bukan berita-berita yang di berbagai media ya, baik cetak ataupun
online atau televisi juga isinya itu berita-berita yang membuat kita mungkin tidak nyaman gitu ya. Misalnya seperti ini ya, keterisian rumah sakit nyaris penuh. Ini di bulan Juni ini ya, nakes kewalahan. Berita tentang jenazah COVID menumpuk di lorong ya, antrian ambulan di mana-mana gitu. Nah, kemudian seperti ini ya. Ini video antrean yang pemulasaran jenazah. Nah, kemarin juga ada orang yang sering ngaji bareng saya. Terus dia jadi relawan pemulasaran jenazah. Nah, kemarin beliau juga terserang corona juga. Sempat isolasi mandiri dan keluarganya juga kena semuanya ya akhirnya ya. Ya, jadi memang kasusnya semakin banyak, sementara tenaganya banyak yang tumbang gitu. Nah, itulah yang fenomena yang kita hadapi di hari-hari ini. Nah, sekarang pertanyaannya, nah semua itu membuat kita sedih atau bahagia? Ya kalau kita menggunakan cara pandang normal, ya tentu semua itu menyedihkan. Jadi menyedihkan, menakutkan, mengerikan, sehingga mungkin banyak orang yang stres dengan melihat semua itu dan ketakutan ya. Nah, saking takutnya mungkin akhirnya banyak yang lari ke obat-obatan seperti artis yang kemarin ditangkap polisi itu katanya karena banyak bisnisnya yang rugi, pelariannya ke narkoba untuk agar dia lupa dengan masalah yang dia hadapi. Nah, ini sedih atau bahagia? Ya, sebetulnya kalau kita sedih itu sangat wajar. Kalau kita takut itu sangat wajar ya. Ya karena memang fenomena yang kita hadapi seperti itu. Jadi sedih, takut, mungkin putus harapan ya. Ya, itu sangat wajar ya. Tapi sebetulnya sedih atau bahagia itu sebetulnya pilihan. Ya. Tetapi memang bukan pilihan yang mudah karena pilihan itu sangat dipengaruhi oleh pemahaman. Nanti kita akan coba bahas ya. Nah, sebelum kita membahas lebih tentang hal itu, jadi saya ingin ingatkan kita semuanya bahwa sebetulnya apa yang terjadi di dunia ini, ya itu semuanya memang sudah kehendak Allah. Ini sebetulnya ayat pamungkas yang wajib kita pahami sebagai Muslim ya. Ini kalau kita itu tidak berpegang pada ayat-ayat seperti ini, ya kita sudah habis ini ya dengan melihat situasi dan kondisi seperti itu. Allah berfirman, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Jadi tidak menimpa suatu musibah atau bahkan tidak ada suatu kejadian pun fil ardi di muka bumi wala fi anfusikum dan tidak di dalam diri kalian termasuk kita sakit. Semua itu illa fi kitabin. Semua itu sudah ada di dalam kitab. Semua itu sudah ada di dalam planningnya Allah. Sudah ada di Lauhil Mahfuz min qabli an nabra'aha sebelum kami menciptakannya. Jadi sebetulnya wabah akan terjadi di tahun 2019 dan itu akan terus berlangsung sampai tahun 2021. Itu sebetulnya seperti itu sudah ada di kitabnya Allah. Sebelum itu diciptakan, sebelum itu terjadi. Inna dzalika 'alallahi yasir, dan yang demikian itu sangat mudah bagi Allah. Jadi kadang-kadang manusia itu lupa membanggakan diri dengan capaiannya, dengan ilmu pengetahuan yang dicapai, dengan teknologi yang dihasilkan. Sehingga kadang-kadang manusia itu merasa bahwa segalanya itu dalam kendali dia. Tapi kemudian Allah tampakkan kepada kita dengan makhluk yang sangat kecil, virus ya, yang bahkan kalau seandainya diperbesar 1000 kali lipat saja itu belum kelihatan. Tapi hanya dengan itu ternyata semua teknologi yang diusahakan manusia itu nyaris lumpuh gitu ya. Ekonomi yang dibangga-banggakan juga nyaris lumpuh. Penerbangan di mana-mana dan dunia ini nyaris berhentilah gitu dari aktivitas yang selama ini dibangga-banggakan oleh manusia. Jadi inna dzalika 'alallahi yasir, itu sangat mudah bagi Allah untuk mengubah dunia ini. Itu contoh ya. Dan Allah juga bisa mengubah dunia dengan cara yang lain.
Ya, sangat mudah bagi Allah misalnya untuk menggoyang bumi dengan kekuatan yang dahsyat atau menumpahkan isi air laut ke permukaan bumi, itu sangat mudah bagi Allah. Dan sebetulnya semua kejadian itu sudah ditentukan oleh Allah. Sehingga bagi seorang mukmin kita harus mestinya kita percaya bahwa semua itu bagian dari ketentuannya Allah. Ya, sambil memang kita diperintah oleh Allah untuk ikhtiar ya. Untuk ikhtiar bukan berarti kita itu tidak ikhtiar, tapi kita tetap wajib ikhtiar mengusahakan yang terbaik. Ya kalau misalnya ada wabah, ya kalau Rasul mengatakan, dan ini mestinya menjadi bagian dari ikhtiar kita, kalau seandainya ada wabah di suatu tempat dan kalian tidak berada di dalamnya, maka kalian jangan masuk ke dalamnya. Sebaliknya kalau ada wabah dan kalian ada di dalamnya, maka kalian jangan keluar dari tempat tersebut. Kalau kita meninggal, maka kita mati syahid insya Allah. Maka sebetulnya ini adalah ajaran yang diajarkan oleh Islam tentang bagaimana kita berikhtiar menghadapi wabah. Ya, tapi kan memang semua sudah terlanjur ya. Jadi yang dulu diperintah diwacanakan untuk lockdown, untuk membatasi, tidak dilaksanakan, bahkan diremehkan, ya akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Tapi memang kita nggak perlu menyesali. Meskipun kita tetap wajib untuk berikhtiar dan wajib untuk mengambil pelajaran. Jadi kita bukan menyesali ya, tapi wajib mengambil pelajaran. Bahwa ketika kita itu salah dalam mengambil keputusan, dan ketika suatu keputusan itu hanya didrive oleh kepentingan sesaat, oleh kepentingan politik jangka pendek, lalu kita mengabaikan pendapat-pendapat dari orang yang ahli ilmu, padahal kita diperintah untuk bertanya kepada fas'alu ahla dzikri, maka yang terjadi ya akhirnya seperti ini. Ya meskipun kita tidak menyesali, karena itu adalah bagian dari qadha-nya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian apa hikmah di balik adanya musibah yang seperti itu? Maka kemudian Allah meneruskan di dalam ayat berikutnya, yaitu ayat 23. Apa sih tujuannya Allah itu menimpakan musibah di muka bumi ini? Likaila taksau, agar kita ini tidak putus asa. Ala ma fatakum, atas apa yang tidak bisa kita capai. Nah kadang-kadang manusia itu kan sering bersedih, sering menyalahkan diri sendiri atau menyalahkan orang, putus harapan atas apa yang tidak bisa dicapai. Melihat temannya karirnya meningkat, melihat temannya sukses, melihat temannya kaya, kita tuh akhirnya menyerapai diri sendiri gitu. Ya, maka kemudian Allah kadang-kadang menimpakan wabah, menimpakan bencana, sehingga banyak orang yang sukses akhirnya dipanggil oleh Allah, atau hartanya hilang, atau karirnya hilang. Akhirnya kita jadi tahu bahwa semua yang ada di dunia ini, mau jabatan, mau pangkat, mau gelar, mau uang, mau nama baik, itu semuanya hanyalah titipan dari Allah. Nah, ditunjukkan oleh Allah, dan salah satunya dengan adanya wabah ini. Akhirnya apa? Akhirnya kita sadar, oh ternyata semua itu pemberian. Sehingga kalau seandainya kita itu tidak mendapatkan apa yang kita inginkan, kita nggak terlalu bersedih. Wala tafrahu bima atakum, dan kita juga tidak terlalu bangga, tidak terlalu senang dengan apa yang berhasil kita capai. Itulah hikmah sebetulnya di balik musibah. Kita tidak terlalu sedih dengan apa yang tidak bisa kita capai, dan kita tidak terlalu bangga dengan apa yang bisa kita capai. Akhirnya kita semuanya dikembalikan kepada Allah. Kalau kita berhasil ya alhamdulillah, Allah memberikan kita hal ini. Kalau seandainya kita nggak berhasil ya alhamdulillah, Allah belum memberikan itu. Mungkin Allah memberikan hal yang lain yang lebih baik daripada yang kita harapkan. Karena sebetulnya dunia ini itu seperti bayangan kadang-kadang ya. Kalau kita kejar, ya bayangan itu nggak akan pernah bisa kita kejar, dia lari terus. Kalau kita balik arah, kita lari meninggalkan, ganti bayangan itu yang mengejar kita. Gitu. Itulah dunia. Ya bahwa kita harus ikhtiar itu ya di satu sisi, tapi hati kita itu juga perlu kita manage. Ya, hati kita harusnya yang kita cari itu ridha Allah Subhanahu wa taala. Usaha-usaha, ikhtiar-ikhtiar, upaya terbaik yang kita lakukan itu tidak lain tidak bukan mestinya harus kita dedikasikan dalam rangka untuk mengejar ridha Allah Subhanahu wa taala.
Dan Allah berfirman, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur, dan Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang suka membanggakan diri atau menyombongkan diri. Jadi itulah sebetulnya hikmah di balik bencana, ya termasuk corona ini. Tapi yang namanya hikmah itu hanya bisa diambil oleh orang yang bisa mengambilnya. Bagi orang yang tidak bisa mengambilnya, ya hikmah itu tidak akan didapat. Ya. Nah, kita balik lagi kepada makna bahagia. Tadi saya cerita bahwa bahagia itu sebetulnya bukan terletak pada apa yang terjadi, tapi bahagia itu terletak pada bagaimana sikap kita. Bagaimana kita itu meresponnya. Kadang-kadang ada orang yang secara kelihatan mata, dia itu kelihatan paling menderita. Tapi justru hatinya itu paling merasakan bahagia. Seperti Bilal bin Rabah ketika ditanya, kapan Anda merasa paling bahagia? Yaitu ketika disiksa di padang pasir, ditimpuki dengan batu. Dia merasa itulah kondisi yang paling bahagia gitu. Jadi memang kadang-kadang itu aneh ya. Makanya kadang-kadang orang nggak habis pikir, kenapa sih orang udah kaya raya, bahkan per hari dikasih jajan suaminya sampai 20 juta, tapi kok masih narkoba gitu ya. Memang ternyata bahagia itu bukan terletak pada apa yang kita punya, pada apa yang terjadi. Tapi bahagia itu terletak pada respon kita. Nah, saya ingin ceritakan sebuah kisah singkat, semoga nanti ini bisa memberikan pelajaran bagi kita. Ini kisah yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yang terjadi pada sahabat Ansor ya. Jadi ini ceritanya. Jadi setelah perang pembebasan kota Makkah, itu terjadi perang besar berikutnya yang namanya perang Hunain. Perang Hunain. Jadi Rasulullah dulu itu sering perang ya, sering jihad. Jihad itu sama sekali bukan untuk memaksa orang masuk Islam, itu bukan ya. Tapi jihad itu sebetulnya adalah tindakan fisik untuk menghilangkan gangguan fisik gitu. Jadi ketika Rasul diganggu secara fisik, maka gangguan itu ya dihilangkan secara fisik. Islam itu mengajarkan begitu. Kalau kita itu sakit, ya cara menghilangkan dengan pengobatan. Kalau kita dipalak preman, cara menyelesaikannya dengan menghilangkan preman. Kalau kita ada kekuatan besar yang menyerang kita, ya cara menghilangkannya dengan diperangi gitu. Jadi itulah yang namanya jihad itu seperti itu. Jadi jihad itu bukan memaksa orang untuk masuk Islam, itu bukan sama sekali. Misalnya pada perang Mu'tah ya, perang melawan Romawi. Itu bukan umat Islam ingin memaksa orang Romawi masuk Islam, itu bukan. Tapi umat Islam, Rasulullah mengirim surat ke mereka, ternyata orang yang ngirim surat dibunuh. Nah, membunuh utusan itu kan memang ngajak perang sebetulnya. Di mana-mana itu hukum di dunia ya, bukan hanya di Islam, dimanapun itu begitu. Membunuh duta besar itu kan yang ngajak perang memang. Maka keputusan Rasul ya ketika duta dibunuh ya mengirim pasukan. Terjadilah perang besar yang namanya perang Mu'tah itu. Contohnya seperti itulah ya. Nah, ada perang besar yang terjadi di zaman Rasul, itu yang namanya perang Hunain. Nah, sebelum saya ceritakan perang Hunain, alhamdulillah Rasul itu tidak pernah kalah dalam perang. Kecuali dua kali perang. Yang pertama itu adalah perang Uhud. Yang pertama perang Uhud, yang kedua perang Hunain. Perang Uhud itu kalah kenapa? Karena maksiat. Ada sebagian sahabat yang maksiat. Karena disuruh di bukit ternyata meninggalkan. Itu maksiat. Nah, maksiat itulah yang menimbulkan kekalahan. Yang kedua itu perang Hunain. Perang Hunain ini sempat kalah. Kenapa kalah? Karena umat Islam itu merasa sombong, merasa dirinya besar. Nah, karena mereka kita waktu jumlahnya sedikit aja nggak pernah kalah kok, apalagi sekarang jumlahnya besar, nggak mungkin kalah itu. Nah, akibat kesombongan itu secara fisik ya, ini secara hukum kaidah kausalitas, akhirnya pasukan itu jadi lambat dalam bergerak. Nah, akhirnya musuh itu berhasil membuat strategi untuk menjebak mereka gitu. Itulah akibat dari kesombongan itu. Jadi maka di dalam perang Hunain ini itu sempat ditegur oleh Allah. Jadi laqad nasarakumullahu fi mawatina katsirah. Allah telah menolong kalian di tempat yang banyak. Wa yauma Hunainin, termasuk di hari Hunain.
Idh a'jabatkum kasratukum. Ketika kalian telah ditipu oleh jumlah kalian. Jadi umat Islam itu kan jumlahnya dari Madinah aja 10.000. Ditambah ribuan orang yang baru masuk Islam ketika Fathu Makkah. Jadi jumlahnya luar biasa banyaknya. Ternyata jumlah yang banyak itu membuat sombong. Maka kemudian Allah mengingatkan kesombongan itu dengan memberikan kekalahan. Maka kemudian Allah mengatakan falam tughni ankum syai'a. Padahal jumlah kekuatan, teknologi, kekayaan, kecerdasan dan lain sebagainya, falam tughni ankum syai'a, itu enggak ada pengaruhnya bagi kalian sedikit pun. Waldaqats alaikumul ardu. Akhirnya bumi terasa sempit. Nah, karena kita kalah dalam peperangan itu, kocar-kacir. Bima rahubat, karena kesombongan kalian. Tsumma wallaitum mudbirin, kemudian kalian lari terbirit-birit. Sadar bahwa mereka telah salah dan mereka kemudian menyadari kekuatannya lagi. Tsumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa alal mu'minin. Kemudian setelah itu Allah turunkan ketenangan di hati Rasulnya, ketenangannya kepada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Wa anzala junudan lam tarauha, dan Allah menurunkan tentara yang tidak bisa dilihatnya. Wa adzabal ladzina kafaru, kemudian Allah mengalahkan orang-orang kafir. Wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan itulah balasan bagi orang-orang kafir. Jadi ketenangan, tenang itu adalah malaikat yang didatangkan oleh Allah ya. Bahagia itu malaikat yang didatangkan oleh Allah ya. Makanya itu hanya akan dicapai ketika kita itu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya umat Islam mengalami kemenangan yang luar biasa ya. Dan dari situ umat Islam itu akhirnya mendapatkan rampasan perang yang luar biasa. Waqad ghanamal muslimuna ghanaima katsiratan. Jadi umat Islam ini mendapatkan ghanimah yang luar biasa. Ini di waqad ahsuha yauma idzin fakanat isnaini wa isyrina alfan minal ibil. Bahkan ini diceritakan di dalam kitab ini, jumlah unta yang yang didapat itu 22.000 unta. 22.000 unta loh ya. 22.000. Ada ribunya. Jadi nggak sedikit itu. Kalau dirupiahkan berapa itu? Jadi kalau unta itu harganya 50 juta, 50 juta kali 22.000 itu berapa miliar itu ya? Mungkin triliun itu mungkin ya. Wa arba'ina alfan minasya'i. Ada 40.000 kambing. Jadi kambingnya aja 40.000. Ya bisa kita kalikan 40.000 kali 3 juta ya. Wa arba'atu alafi uqiyatin minal fiddati. Kemudian ada 4.000 uqiyah emas. Nah, uqiyah itu berapa gram ya? Jadi intinya itu emasnya itu berkilo-kilogram. Jadi bukan lagi ukurannya gram, jadi berkilo-kilogram emas. Wa qutila minal musyrikina khalqun katsir, dan banyak orang musyrik yang terbunuh. Kama subiya min daraya hawazin wa nisaiha. Termasuk ada banyak perempuan yang ditawan yang jumlahnya itu ada 6.000 ya. Nah, sementara umat Islam yang terbunuh falam yuhsa adaduhum, jadi jumlahnya tidak dihitung ya. Tapi yang jelas memang banyak, umat Islam yang meninggal juga banyak. Nah, apa yang menarik dari situ? Nah, ini kali ini saya kutip dari kitab Sirah Ibnu Hisham. Ya, ini kitab sirah Nabi yang paling otentik yang ada hingga saat ini ya. Saya kutipkan dalam teks aslinya ya. Wa a'ta Rasulullah al-mu'allafata qulubahum, kemudian Allah memberikan rampasan perang tadi itu kepada para mu'allaf, yaitu orang-orang tokoh-tokoh Mekah yang baru masuk Islam. Wa kanu asyrafan min asyrafi Quraisyin yata'allafuhum wa yata'allafu bihim qaumahum. Fa'a'to Abbas Safyan ibn Harab mi'ata ba'irin. Misalnya Rasulullah ini memberikan 100 unta kepada Abu Sufyan. Padahal kita tahu Abu Sufyan ini
adalah musuh bebuyutan Rasul selama hampir 20 tahun. Begitu dia masuk Islam, dan Islamnya pun juga belum teruji ya, Allah sudah memberikan 100 unta. 100 unta itu berapa miliar ya? 50 juta kali 100 berarti 5 miliar ya. 5 miliar kira-kira. Wa a'ta ibnahu Muawiyah mi'ata ba'irin. Anaknya Muawiyah dikasih 100 unta. Hakim bin Hizam dikasih 100 unta. Haris bin Haris, saudara Abdidul, 100 unta. Haris bin Hisam 100 unta. Ini saya baca cepat ya. Suhail bin Amr 100 unta. Huwaitib bin Abil Uzzaz dapat 100 unta. Ala bin Jariyah, Halih bin Zuhroh dapat 100 unta. Uyainah bin Hisn dapat 100 unta. Aqra bin Habis dapat 100 unta. Malik bin Auf dapat 100 unta. Sufyan bin Umayyah dapat 100 unta. Jadi banyak yang dapat 100 unta. Ada juga yang dapat 50 unta ya. Misalnya ini yang di bawah itu. Ini yang kurang dari 100. Makhromah bin Naufal, tergantung ketokohannya ya. Hisam bin Amr. Ini di bawah Dunal Mi'ah, di bawah 100 unta. As-Sahmi dapat 50 unta. Jadi ada yang 100 banyak, ada yang 50, ada yang dapat cuma beberapa. Nah sekarang orang Ansar dapat apa? Orang Ansar, orang yang berjuang mati-matian bersama Rasulullah, orang yang mengorbankan jiwanya berdakwah bersama Rasulullah, orang yang bahkan rela mati berjuang bersama Rasulullah, orang yang membagikan semua yang dimiliki kepada sahabat Muhajirin. Mereka dapat apa? Ternyata mereka itu nggak dapat apa-apa. Nah, kalau seandainya kita yang begitu, itu kira-kira sedih nggak? Ya, mereka yang tidak berjuang mendapat macam-macam, sementara kita yang berjuang mati-matian dari awal itu nggak dapat apa-apa. Sebagai manusia ya memang para sahabat Ansar itu ya sedih, karena sahabat pun juga manusia ya. Jadi bukan hanya dokter yang manusia, sahabat Nabi pun juga manusia ya. Ini saya baca aja ya. Jadi lamma a'ta Rasulullah ma'a'ta min tilkal ya. Jadi ketika Rasulullah memberikan pemberian itu fi Quraisyin wa fi qabailil Arab, kepada orang-orang Quraisy dan kabilah-kabilah Arab yang baru ikut berperang. Walam yakun fi Ansar min hasyai'un. Sementara orang Ansar itu nggak dapat apa-apa. Jangankan 1 unta, kakinya kambing aja nggak dapat itu. Kakinya atau telinganya kambing aja nggak dapat itu. Maka wajada hadal hayyu minal ansar fi anfusihim. Maka kehidupan al-hayyu itu mulai muncul di dalam hatinya orang Ansar. Jadi ini menarik ya penggambarannya ini ya. Jadi kehidupan itu mulai muncul di hatinya ya. Maksudnya itu mulai ada gelisah, mulai ada iri, mulai ada suudzon, mulai ada syakwa, mulai ada praduga dan macam-macam. Hatta kasurat minhum alqalah, sampai akhirnya banyak bisik-bisik tetangga di situ ya. Qala qailuhum, sebagian mulai berkata, laqad laqiya wallahi Rasulullah qaumahu. Demi Allah, Rasulullah saat ini sudah bertemu dengan kaumnya. Artinya dia seakan-akan ingin mengatakan bahwa kita ini siapa? Kita ini enggak apa, kita ini sebetulnya bukan siapa-siapa. Itu adalah kata-kata yang sebetulnya muncul dari lubuk hati yang paling dalam, menggambarkan perasaan yang paling menyedihkan ya. Kita ini siapa? Ketika rakyat mengatakan kita ini kan hanya rakyat kecil, bisa apa? Itu kan sebetulnya kan ilustrasi kesedihan di dalam hati yang sangat mendalam ya. Ya orang-orang Ansar itu mulai berkata begitu ya. Ya kita ini bisa apa? Kita ini kan bukan siapa-siapa. Kita nggak seperti mereka. Itu kan sebetulnya kan kata-kata yang sangat dalam sebetulnya ya. Maka
suatu saat ya, maka ketika Rasulullah melihat itu, jadi sebagai pemimpin itu nggak perlu mendengar orang bicara, baru melihat ada wajah yang kelihatan memerah atau wajah yang, jadi orang jengkel, orang sedih itu tampak di raut muka sebetulnya ya. Dan seorang pemimpin itu tidak perlu diprotes, nggak perlu diomongi, apalagi di demo ya. Baru lihat wajahnya itu kelihatan. Orang itu senang atau enggak itu kelihatan. Orang itu kecewa atau puas itu udah kelihatan di mata sebetulnya, kelihatan di wajah. Gitu ya. Maka begitu Rasulullah melihat wajah-wajah yang tampak kecewa, maka kemudian Rasulullah langsung manggil ya. Tokohnya dipanggil, Sa'ad bin Ubadah. Maka kemudian Sa'ad bin Ubadah itu berkata, ya Rasulullah, inna hadal hayya minal ansar. Sesungguhnya ini dari orang Ansar ya. Qad wajadu alaika fi anfusihim. Jadi hati mereka ya itu mulai membicarakan engkau wahai Rasulullah. Lamma sonakta apa nih enggak kelihatan. Lamma sonakta apa nih tertutup ya. Lama sonakta fi hadal fa'i alladhi asabta. Jadi ketika engkau membagikan rampasan perang ini, qasam fi qaumika, engkau telah membagikan kepada kaummu, wa a'taita atau yang idzaman fi qabailil Arab. Engkau telah memberikan bagian yang luar biasa banyaknya kepada kabilah-kabilah Arab. Walam yaku fi hadal hayy min ansar min syai'un. Sementara orang Ansar itu tidak mendapatkan apapun. Ini kata Sa'ad ya, dia terus terang kepada Rasulullah kan ya. Nah kemudian ketika beliau berkata begitu saat ini, maka kemudian Rasulullah ini bertanya, fa'aina anta minka, fa'aina anta min dzalika ya Sa'ad. Wahai Sa'ad, lah kamu sendiri bagaimana? Jadi kalau masyarakat Madinah, masyarakatmu itu kecewa, Rasul bertanya, nah kamu sendiri gimana? Gitu. Tapi luar biasa ya. Beliau jawabannya itu sangat cerdas. Tapi sopan ya, cerdas tapi sopan. Beliau mengatakan begini. Ya Rasulullah, ma'ana illa min qaumi. Ini kata-kata cerdas ya, yang luar biasa ya. Beliau mengatakan begini, wahai Rasulullah, tiadalah aku kecuali aku adalah bagian dari masyarakatku. Artinya apa? Ya kalau masyarakatku cerdas, ya kalau masyarakatku kecewa, sebetulnya aku juga kecewa. Tapi tapi dia nggak mengatakan aku kecewa ya. Tapi dia mengatakan aku ini layaknya masyarakatku gitu. Ya sebetulnya aku juga kecewa. Tapi bahasanya menarik ini ya. Inilah bahasa orang terdidik itu seperti ini ya. Cerdas sekali ketika dia ngomong. Maka ketika dia itu bilang begitu, maka apa tindakan Rasulullah? Maka Rasulullah kemudian mengatakan, fajma' li qaumaka fi hadhil hadirah. Maka kalau begitu segera kumpulkan orang-orang Madinah. Dan tidak boleh ada yang ikut di dalam pertemuan itu kecuali hanya orang-orang Madinah. Akhirnya dikumpulkan oleh Rasulullah dan di dalam pertemuan itu tidak ada yang ikut kecuali hanya orang-orang Madinah saja bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah kemudian ketika mereka sudah berkumpul, maka kemudian Rasulullah itu langsung berfa'atahum Rasulullah fahamidallah wa asna alaihi bima wa ahluhu. Benar Rasulullah itu memuji kepada Allah dan beliau berkata begini. Ini kata-kata yang luar biasa, yang mestinya seorang pemimpin, dan kita semua ini adalah pemimpin, sehingga mestinya kita itu ya kalau berkata-kata seperti ini ya. Beliau mengatakan begini, ya ma'syarul ansar, maqalatun balaghtani angkum balaghatni angkum wajidatun wajadtumuhu alayya fi anfusikum alam atikum dulalan fahadakumullah wa alatan fa'aghnahumullah wa adaan fa'allafallahu baina qulubikum qalu bala Allahu wa rasuluhu amannu wa afdalu. Jadi kira-kira kalau di dalam bahasa Indonesia kan kira-kira seperti ini ya. Wahai orang Ansar, telah sampai kepadaku apa yang engkau rasakan di dalam hati kalian. Wahai orang Ansar, kalau seandainya kalian mau bilang bahwa dulu Muhammad datang dalam kondisi didustakan, kemudian kami yang membenarkan, maka kata-kata kalian itu benar adanya. Wahai orang Ansar,
Kalau seandainya kalian mau bilang bahwa dulu Muhammad datang dalam kondisi terlunta-lunta, kemudian kalian yang memberikan kekayaan, memberi makan, maka itu juga benar adanya. Ya. Kemudian ini ceritanya panjang ya. Langsung kemudian Rasulullah berkata begini. Nah, tadi ya. Awajadtum ya ma'syarul ansor fi anfusikum fi lu'atin minad dunya ta'allaftu biha qoman liyuslimu wa waqaltukum ila islamikum. Wahai orang Ansor, apakah di hati kalian masih ada keinginan kepada harta dunia yang dengan harta itu aku gunakan untuk melunakkan hati-hati mereka, sementara terhadap Islam kalian aku telah tawakal, aku telah yakin dengan keislaman kalian. Ala tardawna ya ma'syaral ansor ayadhaban nasu bisyati wal ba'iri wa tarji'u bi rasulillahi la rihalikum. Wahai orang Ansor, tidakkah kalian ridho mereka manusia pulang bersama dengan kambing dan unta, sementara kalian pulang ke rumah kalian bersama Rasulullah? Nah, inilah kata-kata yang membuat mereka itu sangat renyuh ya. Tidak kalian ridho mereka pulang bersama kambing dan unta, sementara kalian pulang bersama Rasulullah. Fawalladzi nafsu Muhammadin biyadih laulal hijratu lakuntu amran minal ansor walau salakana syiban wasalakat al ansor syiban wasalaktu syibal ansor. Kalau seandainya bukan karena hijrah, tentulah aku termasuk orang Ansor. Kalau seandainya orang Ansor menempuh satu jalan dan orang lain menempuh jalan yang lain, pastilah aku berjalan di jalannya orang Ansor. Allahumma arham al-Ansor wa abna al-Ansor wa abna il Ansor. Ya Allah, berikanlah kasih sayang kepada orang-orang Ansor, anaknya orang Ansor dan anak-anaknya orang Ansor. Apa yang terjadi? Maka mereka merasakan kebahagiaan yang luar biasa sampai mereka menangis, ya, menangis karena bahagia dengan kata-kata itu. Fabaka al-qaumu hatta ahdalu lihahum. Mereka menangis sejadi-jadinya sampai jenggot-jenggot mereka basah dengan air mata mereka. Wa qalu, dan mereka berkata, radaina bi Rasulillah qisman wa hazzan. Kami ridho wahai Rasulullah dengan pembagian yang engkau berikan. Maka pertanyaannya adalah, saya ingin tanya kepada panjenengan semuanya ya. Orang Ansor setelah itu diberi kambing atau onta enggak kira-kira? Kan enggak ada kan? Orang Ansor enggak ada yang dikasih kambing, enggak ada yang dikasih onta. Jadi sebelum mereka bertemu Rasulullah, sama sesudah bertemu Rasulullah itu sama. Sama-sama nggak dapat onta. Sama-sama nggak dapat onta. Tapi sebelumnya mereka kecewa luar biasa. Tapi setelah ketemu Rasulullah, mereka itu bahagia luar biasa. Mereka merasa bangga, mereka merasa senang, mereka merasa terharu. Kenapa? Karena mereka sekarang paham bahwa mereka orang-orang Makkah itu hanya pulang bersama kambing dan onta, sementara mereka pulang bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa maksudnya? Ternyata bahagia itu sebetulnya itu memang respon kita. Bahagia itu pilihan kita. Mau kita respon dengan positif ya kita jadi bahagia. Kalau kita respon dengan negatif ya kita jadi sedih. Gitu ya. Jadi bahagia itu bukan terletak pada apa yang terjadi, pada apa yang kita punya. Bukan pada apa yang kita rasakan. Tapi bahagia itu terletak pada respon kita kepada apa yang terjadi. Terletak pada respon kita pada apa yang kita punya. Orang sering bilang bahagia itu letaknya ada di dalam hati. Kenapa? Karena hati itulah yang kita pakai untuk berpikir. Ya. Maka saat kita mengatakan andai, jika, maka orang yang berkata andai, orang yang berkata jika, itulah ciri orang yang belum bahagia.
Maka mestinya kita jangan pernah berkata itu, andai, jika, maka. Itu sebetulnya kita sebetulnya sedang menyiksa diri kita dengan kata-kata kita. Maka sebetulnya yang menyiksa kita itu adalah kata-kata yang kita buat. Yang menyiksa kita itu adalah respon yang kita buat. Itu. Maka pemahaman yang benar itu membuat apapun jadi bahagia. Tapi memang merespon dengan benar itu tidak akan pernah bisa muncul dari pemahaman yang tidak benar. Maka agar kita bahagia itu kita perlu mengubah pemahaman kita. Dan pemahaman yang benar itu tidak akan mungkin bisa datang kecuali dari Sang Maha Benar. Itulah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika orang itu memahami Islam dengan benar, memahami dengan perenungan yang mendalam dengan hatinya, maka insya Allah dia memiliki pemahaman yang benar. Ketika pemahaman yang benar sudah kita miliki, maka insya Allah apapun yang terjadi, itu akan bisa kita respon dengan positif. Dan ketika kita respon dengan positif, maka insya Allah yang ada itu bahagia. Maka tenaga kesehatan yang saat ini berjibaku melawan kematian dalam tanda petik ya, ketika kita sadari ini adalah jihad kita. Ini adalah perjuangan kita dan surga di depan mata kita. Maka ketika itu yang kita pahami, maka yang ada itu kebahagiaan yang tiada tara gitu. Tapi kalau kita menganggap, wah ini kita ini kecewa luar biasa. Kita berjuang mati-matian nggak dapat apa-apa, gaji belum dibayarkan, sementara harta benda dikorupsi oleh mereka. Ya kalau kita menggunakan diksi-diksi seperti itu, yang ada memang kecewa yang luar biasa gitu. Dan kecewa yang luar biasa itu imunnya turun. Dan ketika imun turun, ya maka virus bisa dengan mudah menyerang kita. Itu kaidah kausalitasnya ya. Jadi seperti itu. Okay. Jadi sebetulnya Islam datang itu untuk mengajak kita bahagia. Jadi Islam itu bukan mengajak kita untuk sedih. Bukan mengajak kita untuk celaka, itu bukan. Jadi Toha, ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha. Jadi Al-Qur'an itu datang bukan untuk mencelakakan manusia, tapi untuk memberi peringatan. Kenapa? Karena alam ini diciptakan oleh Allah beserta hukum-hukumnya. Jadi kalau kita berada di lantai 3, lalu kita melompat, ya kita jatuh. Dan kalau kita jatuh, maka kita berpotensi kaki kita patah, bahkan mungkin kepala kita pecah gitu. Itu hukum alam yang diciptakan Allah berbarengan dengan penciptaan alam ini. Maka kemudian Allah memberitahu kepada kita dengan akal kita, dengan mata kita. Oh, kalau kita menjatuhkan benda jatuh, kalau jatuh pecah. Akhirnya kita dikasih tahu oleh Allah. Tapi ada fenomena yang itu tidak bisa kita indra dengan mata. Apa itu? Yaitu fenomena kehidupan akhirat. Jadi Allah itu menciptakan kehidupan akhirat dan Allah sekaligus menciptakan hukum-hukumnya. Dan hukum ini nggak bisa kita indra sekarang. Maka kemudian Allah ngasih tahu. Ini loh manusia, aku tuh bukan hanya menciptakan dunia ini, tapi aku ciptakan akhirat. Akhirat tuh hukumnya begini loh. Maka kamu melakukan ini ya, biar kamu bahagia. Kamu jangan lakukan ini, nanti kamu jadi menderita. Maka itu sebetulnya Islam. Jadi Allah itu bukan mengazab manusia karena kejahatannya. Tetapi azab yang diterima manusia itu adalah bagian dari nature, dari hukum alam yang diciptakan oleh Allah. Maka Allah ngasih tahu kita agar kita itu menghindari semua itu. Gitu. Maka Islam itu datang ini sebagai kasih sayang. Jadi kita ngasih tahu, itu kasih sayang ya. Kalau kita punya anak itu kita kasih tahu. Itu sebetulnya karena kasih sayang. Ya. Maka wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Aku tidak mengutus engkau memberikan informasi kepada masyarakat kecuali sebagai kasih sayang kepada umat di dunia ini. Gitu. Tapi yang namanya Islam ya sebagai suatu ajaran, sebagai suatu resep, itu layaknya obat yang tidak cukup hanya dengan dimiliki. Ibaratnya kayak begini, kita punya obat, tapi obat itu hanya sekedar kita miliki. Ya memang lebih baik kita punya obat daripada tidak ya. Lebih baik kita mengaku Islam daripada tidak.
Tapi kalau obat itu hanya disimpan, hanya dimiliki, yang nggak ada akibatnya apa-apa. Yang namanya obat itu harus diminum gitu. Itulah yang jadi masalah. Kita tuh kadang-kadang punya obat, tapi kita nggak mau minum obat. Itu yang jadi masalah. Ya. Sebaliknya, yang namanya obat itu dipakainya harus sesuai dengan resep, harus sesuai dengan aturan. Jangan mentang-mentang punya obat, obatnya diminum semuanya. Yang terjadi bukan sehat, tapi yang terjadi itu ya mati. Gitu. Misalnya, ada orang, suami istri, ada masalah dengan istrinya, masalah perselisihan. Solusinya kok pakai jihad. Istrinya ya hancur. Itu contoh penerapan Islam yang tidak tepat. Itu penerapan Islam itu juga butuh ilmu. Ada caranya, ada prasarananya, gitu. Ada resepnya. Itu yang harus dipahami. Gitu. Nah, yang paling penting obat itu tidak boleh dipilih yang enak-enak saja. Nah, seperti kalau obat dipilih yang enak-enak, yang akhirnya nggak menyembuhkan. Ya. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Maka kita diminta untuk masuk secara keseluruhan. Obatnya diminum kabeh, itu diminum semuanya. Baik yang kecil atau yang besar, baik yang pahit atau yang manis, diminum semuanya. Kalau diminum nggak semuanya, nggak utuh ya tidak menyembuhkan. Maka kemudian ketika manusia diingatkan, ternyata dia itu kadang-kadang ada yang nggak mau, maka kemudian Allah itu mencubitnya, diingatkan ya. Maka Allah mengatakan dzarul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Allah menampakkan berbagai kerusakan, beberapa kerusakan di daratan dan di lautan. Akibat apa yang dilakukan manusia. Apa tujuannya Allah? Liyudhiqahum ba'dalladzi amilu, agar manusia itu merasakan apa yang dilakukan. Nah, setelah mereka merasakan, la'allahum yarji'un, agar mereka sadar, setelah itu mereka kembali kepada jalan yang benar. Ibaratnya kalau saya sama anak saya kasih tahu kok nggak mau, ya saya jiwit. Bukan untuk menyakiti, tapi biar dia tuh tahu gitu loh, kalau itu tuh nggak benar gitu, dijiwit gitu. Nah, jiwit itu adalah bagian dari kasih sayang orang tua kepada anaknya. Sama ketika Allah itu memberikan musibah, itu adalah bagian dari kasih sayang Allah. Karena itu adalah peringatan dari Allah kepada kita, agar kita kembali kepada jalannya Allah sebelum hukum alam yang diciptakan Allah itu berlaku kepada kita semuanya. Ini seperti kata anak muda ya, ini saya kutip dari Naluri Jemari itu. Mungkin aku harus pergi dulu agar kamu bisa sadar dan merasa bahwa hanya aku yang mampu mencintaimu dengan tulus. Ini kata-kata anak muda nih ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali materi yang disampaikan mengenai bahagia di masa pandemi. Tadi sudah disampaikan oleh Ustaz Dr. Khairul Anam bahwa kebahagiaan itu merupakan respon kita sebenarnya. Jadi tidak tergantung dari hal-hal yang ada di luar kita, tapi ada dalam respon kita. Dan tadi contoh yang dipaparkan mengenai cerita sahabat Rasulullah ya, kaum Mansur itu sangat menyentuh sekali. Meskipun saya sudah mendengar juga, cuman setiap kali mendengar itu memang sangat ini tersentuh sekali gitu. Mungkin juga tadi saya lihat di chat juga para hadirin merasakan hal yang sama ya. Semoga tadi memberikan pemahaman dan motivasi pada kita mengenai bagaimana cara kita bahagia dalam kondisi yang sulit saat ini. Insya Allah. Baik, silakan pada para hadirin sekalian yang ingin bertanya. Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan Ustaz dari kolom chat. Saya coba bacakan. Ya. Ada yang sudah resen juga, saya bacakan dulu yang ada di kolom chat. Ini dari Dr. Faijah Rosidah. Bukan dalam rangka menyesali apa yang sudah terjadi atau berangan-angan tentang kebaikan tentang masa depan, bukan pula dalam rangka menghancurkan yang dimiliki sekarang, tapi dalam rangka mengevaluasi kerusakan yang terjadi, kesalahan yang dilakukan, kebijakan yang tidak tepat. Ada kalanya kita harus justru menyampaikan bahaya dan keburukan agar umat bergerak melakukan perbaikan. Bagaimana caranya agar pengungkapan keburukan di tengah masyarakat berakhir pada munculnya kekuatan dan kebaikan, bukan untuk melemahkan. Mohon penjelasan. Silakan Ustaz. Ya, terima kasih ya atas pertanyaan yang luar biasa. Jadi memang segala sesuatu yang
yang berasal dari hati itu akan diterima oleh hati ya. Sesuatu yang tidak muncul dari hati itu tidak akan diterima oleh hati. Jadi bisa jadi orang itu melakukan hal yang sama, tetapi motivasi dan filosofi di baliknya itu beda. Yang pertama sama-sama nyuntik. Yang satu itu didasari oleh rasa kejengkelan, yang satu didasari oleh rasa cinta, itu beda ya. Jadi memang segala sesuatu itu berawal dari hati. Maka kemudian memang yang pertama kali kita tata itu hati kita dalam melakukan apapun. Dan di dalam Islam, kehadiran hati inilah yang membuat suatu perbuatan itu menjadi ibadah. Kalau orang itu melakukan tidak dengan hati, ya jadinya itu ya jadi sekedar amalan saja. Tapi ketika dia dilaksanakan dengan hati, karena Allah, kemudian dilaksanakan sesuai dengan syariat Allah, maka yang ada itu bahagia. Termasuk orang mengkritik orang. Mengkritik orang itu ada dua. Bisa mengkritik karena rasa cinta, karena dorongan dari keimanan, dorongan dari rasa tanggung jawab, atau mengkritik itu adalah untuk mengungkapkan rasa jengkel, itu juga ada. Nah, kalau kita itu mengkritik karena rasa jengkel, rasa marah, rasa putus asa, maka yang itu akan diterima dengan respon yang berbeda ketika kita mengkritiknya itu dengan hati, dipenuhi dengan rasa cinta. Maka ketika kita itu mengkritik seseorang yang salah mengambil kebijakan, jadi orang yang salah mengambil kebijakan itu wajib dikritik, harus. Justru kita itu dosa besar kalau ada suatu kesalahan yang terjadi di depan kita mampu untuk meluruskannya, ternyata kita tidak menyampaikannya, kita dosa besar. Ibarat kita itu naik kendaraan, di sana ada bahaya, kok kita nggak mengingatkan, ya itu kita salah besar kita itu. Tapi kalau kita sudah ingatkan, ternyata tidak mau, akhirnya terjadi kecelakaan, atau kita tidak tahu, akhirnya terjadi kecelakaan, yaitu sudah qada dari Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi betul, kebijakan-kebijakan yang tidak berpihak kepada rakyat itu wajib dikritisi. Bukan karena rasa benci kita kepada seseorang, tapi kita mengkritisinya sebagai rasa cinta kita kepada dia dan kepada masyarakat dan bagian dari tanggung jawab kita. Jadi memang banyak yang keliru. Banyak yang orang itu berusaha menata hati, tapi kemudian mereka itu jadi fatalis. Itu keliru juga. Betul bahwa hati itu harus kita tata sebagaimana yang diajarkan oleh Islam. Jadi hati kita tata dengan akidah Islam, tapi yang tidak boleh lupa bahwa fisik kita harus kita tata dengan syariat Islam. Itu yang paling penting, itu yang penting juga gitu. Jadi keliru besar kalau ada orang berbuat salah yang itu berdampak kepada publik, tapi kita husnudzon. Itu husnudzon yang keliru. Keliru itu. Sama kelirunya misalnya mengingatkan istri dengan jihad. Itu keliru besar. Ya. Jadi ajaran Islam yang dipahami dengan keliru. Husnudzon itu kepada siapa? Husnudzon itu diberikan kepada orang yang zahirnya itu baik-baik saja. Dan dampaknya itu tidak berdampak kepada publik. Itu kita husnudzon. Kita kepada teman kita yang misalnya dia nggak datang, kita husnudzon. Bisa jadi dia sakit, bisa jadi dia ada masalah. Kita husnudzon. Tapi kalau pada pengambil kebijakan yang kita tahu itu berdampak sistemik kepada masyarakat, itu kita nggak boleh husnudzon. Kita harus mengingatkan. Bahkan kalau sampai pada level tertentu diingatkan itu tidak mau, ya maka kita kalau perlu turun jalan. Tapi turun jalan itu bukan karena meluapkan amarah, tapi turun jalan itu yang dipenuhi dengan rasa cinta. Oh, inilah Islam ya. Sampai demo aja demo yang dipenuhi dengan rasa cinta. Gitu. Jadi yang muncul itu rasa cinta. Jadi kayak Rasulullah. Rasulullah itu kan begitu. Sampai ketika perang aja itu perang karena rasa cinta, gitu. Bukan karena kemarahan. Maka ini kisah yang masyhur ya. Meskipun saya belum mengecek kebenarannya. Di dalam satu peperangan ketika Sayyidina Ali berperang, mau membunuh orang, ternyata diludahi, nggak jadi dibunuh gitu kan.
Terus ditanya, lah kenapa Anda nggak membunuh saya gitu? Aku khawatir, aku membunuhmu karena kebencian, bukan karena Allah gitu. Gak jadi gitu. Inilah akhlaknya seorang mukmin ya. Jadi memang orang Islam itu harus komprehensif, hatinya ditata, fisiknya ditata. Jadi kalau umat Islam itu nggak mau mengkritisi penguasa karena husnudzon, wah itu keliru besar itu. Itu penerapan husnudzon yang tidak tepat. Segala sesuatu itu harus diterapkan dengan tepat. Baju ya dipakai di baju, celana ya dipakai celana. Jangan dibalik. Kopiah dipakai sandal, sandal dipakai kopiah. Itu keliru besar. Ya betul itu pakaian, tapi keliru penempatan gitu. Maka tadi saya cerita obat itu ada resepnya, itu harus dipakai sesuai dengan harus sesuai dengan tempatnya. Maka husnudzon itu bagian dari ajaran Islam, betul. Tapi husnudzon itu harus dipakai pada tempatnya. Jadi kalau ketika kita itu berhadapan dengan pemangku kebijakan publik yang itu berdampak kepada masyarakat, berdampak kepada orang lain, apalagi berdampak kepada masyarakat luas, maka kita itu wajib untuk mengingatkan. Itulah bagian dari amar ma'ruf nahi mungkar yang dititipkan oleh Allah kepada kita. Loh, kalau Rasulullah itu modelnya fatalis, ngapain saya dakwah? Kalau memang udah saatnya mereka dapat hidayah, kan dapat hidayah sendiri. Ya kalau kayak begitu ya bisa jadi Islam nggak sampai kepada kita ya. Rasul yakin betul bahwa yang memberi hidayah itu adalah Allah. Nah, berdasar keyakinan itu mereka Rasulullah dan para sahabat berdakwah yang terbaik. Rasul tahu betul bahwa kemenangan datang dari Allah. Nah, berdasar keyakinan itu, kemudian mereka itu Rasulullah dan para sahabat kemudian menyiapkan strategi terbaik. Nah, mestinya kita juga begitu. Kita tahu bahwa penyakit itu datang dari Allah. Nah, justru karena itulah kita tuh berikhtiar yang terbaik sebagai tenaga nakes ya. Justru karena kita tuh tahu bahwa sedunia ini sudah ditentukan oleh Allah dan kita itu wajib untuk berikhtiar, maka setiap kebijakan publik yang menyimpang kita luruskan sebagai bagian dari tanggung jawab kita dan bagian dari rasa cinta kita kepada sesama gitu. Barangkali itu ya, jika memang pemahaman harus utuh, nggak boleh sebagian-sebagian. Karena terus terang memang banyak pemahaman itu dipahami sebagian. Sehingga banyak sebagian orang yang meskipun sudah corona, wabah kayak begini, akhirnya nggak mau pakai masker. Alasannya mati sudah ditentukan oleh Allah. Ya, itu sebetulnya keyakinannya benar, tapi syariatnya keliru. Atau sebaliknya, ada orang dia pakai masker, berarti syariatnya benar, tapi hatinya kecemasan, berarti akidahnya yang keliru. Jadi yang kita tata itu dua. Yang pertama hati kita tata dengan akidah Islam. Yang kedua fisik kita tata dengan syariat Islam. Jadi begitu. Jadi nggak boleh timbang. Jadi kita harus menerapkannya secara utuh, secara komprehensif. Barangkali itu. Suaranya masih belum Syukur Ustaz, terima kasih atas jawabannya dan terima kasih juga untuk pertanyaan dari Dr. Faizah Rosyidah tadi. Berikutnya ini ada pertanyaan Ustaz dari Pak Ahmad Yunus. Tadi beliau sempat raise hand ya, tapi tadi dituliskan juga di kolom chat. Mungkin saya bacakan saja langsung di kolom chat. Sebagaimana kaum Ansor, naluri yang manusiawi muncul ketika menghadapi suatu musibah. Rasa sedih, kecewa, marah, dan sebagainya muncul. Namun bagaimana caranya agar kita segera melalui kesedihan, kecewa, dan marah itu segera dilalui dan kita dapat segera mencapai kesabaran dan husnudzon sehingga tidak terombang-ambing lama dalam kekecewaan. Kemudian dari beliau minta sebutkan nama kitab yang Ustaz jadikan merujukan. Oh, sudah dijawab saat ini. Sirah Nabawah Ibnu Hisham Ustaz tadi. Iya betul. Sebetulnya ada di banyak sirah Nabi ya, termasuk sirah Nabi yang sangat terkenal zaman sekarang itu, yang Safiyur Rahman Mubarakfuri itu, sirah Nabawiyah judulnya itu juga ada. Tapi memang sirah Nabi yang paling komprehensif dan paling otentik itu sirah Ibnu Hisham. Beliau termasuk ulama abad kedua Hijriah, di sangat dekat dengan zaman Rasul ya. Nah, kemudian terkait dengan para sahabat. Jadi memang begini, jadi kita itu kan manusia. Kita tuh manusia. Kalau tidak diingatkan ya lupa. Jangankan kita, sahabat Nabi itu juga manusia. Jangankan sahabat Nabi, bahwa Nabi pun juga manusia. Maka Nabi pun kadang-kadang juga punya sifat-sifat manusiawi. Maka diingatkan oleh Allah kan,
Maka ketika beliau sedih, turun surat Yusuf untuk menghibur beliau, diceritakan bagi apa perjalanan yang dialami oleh Nabi Yusuf, bagaimana beliau disia-siakan, bagaimana beliau diterlantarkan, bagaimana beliau mau dibunuh. Tapi atas izin Allah, apa yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi. Itu kan sebetulnya kan nasihat dari Allah kepada Rasulullah. Rasulullah kadang-kadang sedih, kok dakwahku nggak ada yang nerima. Allah benar menghibur, wahai Muhammad, kamu nggak usah sedih. Yang didustakan itu bukan kamu, tapi yang didustakan itu adalah ayat-ayatku. Jadi kamu kerjakan aja apa yang aku kerjakan. Jadi Rasulullah pun juga kadang-kadang kayak begitu. Maka kunci dari semua itu sebetulnya adalah nasihat. Jadi memang manusia itu butuh yang namanya nasihat. Karena nasihat itu ibarat obat hati ya. Maka ada suatu kisah yang dialami oleh para sahabat Nabi ya. Sahabat Nabi pernah mengatakan begini pada Rasulullah, aku kalau bersama engkau wahai Rasulullah, saya itu merasa seakan-akan surga itu di depan mata. Aku tidak butuh lagi dunia seisinya. Tapi begitu aku pulang, aku bertemu dengan anak istri, bertemu dengan teman-teman, kembali lagi ke aktivitas sehari-hari. Surga dan dunia, surga itu rasanya udah tidak ada lagi, yang ada itu hanya dunia. Aku khawatir jangan-jangan ini bagian dari sikap nifak, munafik gitu ya, kira-kira. Kemudian Rasul menjawab kira-kira ya, nanti dicek hadisnya, ya memang manusia itu ya ada kalanya begitu, ada kalanya begini. Berarti justru itu menunjukkan kalau kita itu manusia. Maka yang paling penting itu memang nasihat. Maka perbanyaklah datang ke halaqah zikir. Orang itu kalau kayak tanaman, mau sebesar apapun kalau nggak ada air ya dia akan mati. Tapi meskipun tanaman-tanaman kecil, tapi tiap hari dia dipupuk, tiap hari dia disiram, maka dia akan tumbuh. Ya paling tidak nggak mati lah ya, dia akan meskipun kecil tapi dia akan segar gitu. Maka disinilah pentingnya kita itu untuk saling menasehati, untuk saling saling mengingatkan. Jadi saya bersyukur seperti help ini adalah bagian dari itu, untuk saling mengingatkan. Jadi tidak ada yang paling hebat di sini. Saya bukan lebih hebat dari Ustadz Fauzan bukan lebih hebat dari saya. Jadi saya punya kelebihan, punya kekurangan, Ustadz Fauzan punya kelebihan, punya kekurangan. Ada saat-saat di mana saya itu terpuruk, nah saya butuh nasihat. Ada saat-saat di mana saya melihat teman terpuruk, maka saya yang memberi nasihat. Jadi intinya saling menasehati ya. Kita tidak ada yang lebih hebat, tidak ada yang Superman, nggak ada ya. Yang ada itu adalah manusia yang memang butuh saling dinasehati. Dan ketika menasehati itu ya tadi, kalau bisa memang kita usahakan betul-betul muncul dari hati, didorong oleh rasa cinta, oleh rasa sayang, demi kemaslahatan bersama. Saya kira itu. Jadi memang tidak ada yang tidak manusia. Semua manusia. Semuanya bisa semangat, bisa down. Ini adalah pentingnya kita sering-sering untuk ketemu, untuk silaturahim seperti ini. Gitu barangkali. Syukur atas jawabannya. Dan materi tadi juga sebenarnya menunjukkan sekali bahwa itu benar-benar dari hati ya, Ustaz, kayak sangat memutuskan. Silakan pada para peserta, para dokter, para senior, para tenaga kesehatan, para hadirin lainnya, apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan lagi. Masih ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan bisa melalui fitur chat atau secara langsung dengan menggunakan fitur raise hand terlebih dahulu. Iya, sepertinya ini sudah cukup jelas ya pemaparan maupun atas pertanyaan dari Ustaz Khairul Anam tadi. Karena sudah tidak ada pertanyaan, mungkin kita tutup saja. Sebelumnya, apakah ada ini kata-kata penutup dari Ustaz Khairul Anam untuk khususnya tenaga kesehatan yang sedang berjibaku nih saat ini dan berbagai tekanan saat ini? Saya yang ingin sampaikan, jadi saat ini panjenengan semuanya yang ada di rumah sakit,
itu sedang berada di medan jihad akbar ya. Jadi antum semua itu, anak panjenengan semua itu betul-betul ketika ikhlas menjalankan karena Allah, itu insya Allah mendapatkan kehormatan, kemuliaan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka marilah kita jalankan tugas kita dengan sebaik-baiknya, dengan seikhlas-ikhlasnya, demi menjalankan perintah Allah. Dan ini nilai kemanusiaannya juga sangat-sangat luar biasa ya. Jadi meskipun tidak ada orang yang memuji, bahkan bisa jadi banyak orang yang mencela, tapi ketika itu kita laksanakan semata-mata mengharap ridha Allah, kita itu insya Allah menjadi manusia yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan berbahagialah, bersyukurlah berada di medan tersebut. Tidak semua orang diberikan anugerah berada di medan seperti itu. Syukran jazakumullah khairan atas katakan penutupnya Ustaz Herlano. Masya Allah, tadi di chat juga ada yang ini sedikit curhat, Ustaz. Ada yang baru ditinggalkan orang terkasih ya karena COVID-19, dan juga masih ada juga tenaga kesehatan yang sakit ya. Sebenarnya kembali kepada yang disampaikan oleh Ustaz Herlano tadi, Ustaz, bahwa kita kebahagiaan itu kembali kepada pemahaman kita. Memang kejadian-kejadian menyedihkan itu ada di sekitar kita setiap hari, cuman tergantung dari bagaimana kita menyikapinya, termasuk dalam masalah wabah ini. Insya Allah siapapun yang sakit kemudian meninggal, apalagi tenaga kesehatan yang mungkin tertular dari kegiatannya ya menangani pasien-pasien, kita doakan semoga mendapatkan pahala syahid ya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah kita tetap berusaha ya bahagia ya dengan apa yang kita hadapi saat ini ya, dan kita tetap jangan menyerah insya Allah, karena apa yang kita laksanakan ini juga adalah pahala yang besar, balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita akhiri dulu Ustaz, dan para hadirin sekalian mohon maaf apabila ada kekurangan dari saya atas dalam memimpin jalannya acara pada hari ini. Kita akhiri dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim dan wajifatul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Sama-sama. Saya izin lift. Terima kasih banyak, Ustaz. Sami-sami. Be careful, okay? Pretend you guys are the bad guys. I mean, the come on, yeah? Jazakallah khairan yasiron, Mas Ahmad. Barakallahu fikum. Wa iyyakum, Ustaz. Oh no! No, we locked the door.